Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rifki di channel Drafter Indonesia. Oke, baik. Pembahasan kita kali ini adalah analisa sambungan baja titik buhut 3 batang untuk rangka baja jalan raya. Untuk posisinya itu yang kita hitung adalah ini ya, kurang lebih ini yang kita mau hitung untuk sambungan. Untuk yang sebelah kiri ini sebelumnya kita sudah hitung. Jadi kali ini kita akan menghitung yang tengah ini ya. Jadi ini ada 3 batang yang kita sambung terhadap untuk sambungan rangka baja utama untuk jalan raya. Oke, baik. Sebelum kita melanjutkan pembahasan ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan klik lonceng agar video ini bisa lebih bermanfaat. Dan apabila ada kritik dan saran, boleh komen di bawah video ini. Oke, baik, saya langsung saja. Seperti biasa, saya sudah buat file Excel untuk mempermudah dalam perhitungan. Jadi, di sini nanti kita hanya perlu mengisi nilai-nilai yang berwarna merah. Selain berwarna merah, tidak perlu diisi karena di sana sudah ada rumus-rumus yang saya buat untuk mempermudah dan jadi secara otomatis semua ngeling apabila nilai yang berwarna merah kita ganti. Oke, nanti setiap nilai saya akan klik seperti ini untuk bisa dilihat rumusnya ya, untuk bisa dilihat rumusnya dan untuk mempercepat dalam penjelasan untuk analisa ini. Oke, baik, saya langsung saja. Di sini sudah ada gambarnya, ya. Di sini juga sudah ada keterangannya dan sudah ada bentuknya. Setelah kita bisa lihat di sini, kemudian uh, ini bisa kita hitung. Oke, ini jarak A, sini bisa lihat ya jarak A, kemudian ini jarak B dan ini jarak B1 dan ini juga udah ada ceknya. Jadi kalau dia salah berarti dia salah, kalau oke dia oke. Oke, kemudian selanjutnya kita masukkan tegangan izin baja. Tegangan izin baja ini kita dapat dari baja profil yang kita gunakan, dari baja profil untuk sambungan atau baja profil dari eh, rangka baja yang kita gunakan untuk eh, balok utama dari rangka baja jalan raya ini. Oke, misalnya kita pakai yang ST37 ya. Ini bisa kita dapat juga dari eh, produk yang kita gunakan atau dari internet atau dari buku-buku. Berapa sih tegangan izin bajanya dengan mutu baja yang berapa? Oke. Kemudian ini adalah tegangan izin baut. Kita gunakan tegangan izin baut sesuai dengan baut yang mau kita gunakan. Seperti tadi kita bisa lihat di buku-buku atau di produk yang kita mau gunakan yaitu tegangan izin bautnya berapa. Misalnya tipenya misalnya 307 atau 325 itu biasanya tegangan izinnya berbeda. Jadi di sini tegangan izin baut ini berfungsi jadi dia kekuatan bautnya. Jadi kalau misalnya tegangan izinnya besar maka bautnya akan kita gunakan bisa lebih kecil atau lebih jumlahnya lebih sedikit. Kalau tegangan izinnya kecil maka bautnya pasti kita gunakan lebih besar dan jumlahnya bisa lebih banyak. Oke. Itu tipenya biasanya ada di 307 atau 325. Kita coba pakai yang 325 itu kalau ingat saya sih sekitar 3020 untuk ininya ya tegangan izinnya. Ya atau 1600 itu kalau nggak salah sih sekitar 307 untuk bautnya. Tapi bisa dicek lagi nanti ya di buku-buku agar bisa lebih akurat. Oke, kemudian P1 adalah tegangan yang terjadi pada batang satu. Misalnya batang satu, misalnya ini ya, tegangan ini berapa? Itu kita dapatkan dari analisa rangka baja ini ya, rangka baja utamanya ini kita dapatkan itu dapatnya berapa dan itu sudah kita bahas sebelumnya. Oke, misalnya kita dapat sekitar 5.000 kilogram tegangannya atau sekitar iya 5 ton ya, misalnya seperti itu. Oke, kemudian kita masukkan dulu jumlah bautnya arah Y. Arah Y itu sebelah sini ya. Arah Y ini berapa nih? Ke atasnya arahnya berapa? Misalnya satu, seperti ini kan satu baris ya, berarti satu kita masukkan dulu. Nanti jumlah baut arah X-nya itu mengikuti dengan jumlah yang kita gunakan bautnya. Jadi sini sudah ada rumusnya. Di sini juga sudah ada checklistnya. Ini oke oke. Misalnya salah itu salah, kita harus betulin ya.
Oke, kemudian ukuran baut, misalnya ukuran baut yang kita gunakan diameter 13 misalnya, kurang lebih seperti itu. Jadi di sini sudah kita ketahuan nih berapa sih jumlah baut yang kita gunakan. Jadi kita gunakan lebih besar dari ini, misalnya 4, ini kita pakai 5. Nah, seperti itu. Nah, kita cek lagi jumlah baut ini, kalau arah X-nya 2,5 nggak mungkin, ini seperti ini kan 3. Kalau 2,5 kita masangannya susah nih, dan nggak mungkin. Jadi kita tambahkan saja sini menjadi 6 agar dia ukurannya lebih pas, kurang lebih seperti itu ya. Oke, kemudian pelat penyambung, misalnya kita gunakan 5 mili misalnya, ya kita gunakan 5 mili, kemudian kita masukkan profil baloknya ya, ini profil balok yang kita gunakan ya, itu kita masukkan profilnya. Dari hitungan sebelumnya kita dapatkan berapa nih profil balok-balok ini. Oke, kita masukkan misalnya ini saya dapat UF 350, 175, 7, 11 saya masukkan. Kemudian kita cek jumlah baut yang digunakan. Kemudian kita hitung tegangan geser ya, tegangan gesernya itu. Ini berapa nih tegangan gesernya dari tegangan dijin, seperti ini rumusnya, ini nilainya. Kemudian kita hitung jumlah baut minimal yang bisa kita gunakan. Ini rumusnya, ini nilainya. Nah, ini hasilnya. Jadi sekitar 4 baut lebih ya. Jadi kita gunakan. Jadi ini secara otomatis ke sini ya. Nah, ini secara otomatis ke sini, nanti kita gunakan ini lebih besar dari minimal baut yang harus kita gunakan. Seperti tadi ya. Oke, ini sudah sampai sini. Kemudian tegangan yang terjadi terhadap baut ya. Tegangan terjadi terhadap luas baut ya. Luas baut ini. Kemudian rumusnya, ini nilainya. Ini hasilnya. Oke, ini oke ya. Tegangan ini baut yang kita gunakan ini oke. Kenapa? Karena tegangan izin yang terjadi lebih kecil dari tegangan izin baut itu sendiri ya. Jadi ini aman. Kemudian kita hitung momennya. Momen ini adalah momen terhadap baut, bukan momen terhadap batang ya. Jadi kita hitung momen terhadap baut. Jadi dari jarak baut yang kita mau tempatkan, nah itulah momen yang terjadi. Oke, ini rumusnya, ini nilainya, ini hasilnya. Kemudian ini adalah tegangan terjadi pada baut akibat momen ya. Tegangan terjadi kepada terhadap baut akibat momen. Ini nilainya, ini hasilnya. Kemudian ya, tegangan terjadi terhadap satu baut ya. Ini rumusnya, ini nilainya, ini hasilnya. Oke, kemudian dicek bahwa ini lebih aman karena tegangannya lebih kecil dari tegangan baut ya. Tegangan yang terjadi lebih kecil dari tegangan izin baut. Oke, kemudian kita cek di sini sudah aman ya, bautnya kita gunakan sudah aman. Kemudian kita cek platnya, plat penyambung, tegangan izin yang terjadi, ini rumusnya, ini nilainya, ini hasilnya. Oke, kita cek tegangan izinnya lebih besar dari tegangan yang terjadi, jadi ini aman. Kemudian kita cek profil angka batangnya, profil angka batangnya, ini rumusnya, ini nilainya, ini hasilnya ya. Jadi kita cek tegangan yang terjadi itu lebih kecil dari tegangan izin. Jadi ini aman. Oke, kemudian kita simpulkan bahwa untuk batang satu kita gunakan tegangan izin bajanya, tegangan bautnya, kemudian ukuran baut yang kita gunakan, kemudian referensi jumlah baut kita gunakan 6 baut ya. Kemudian plat penyambung tebalnya, kemudian balok melintangnya yang kita gunakan. Oke, kemudian dari cek-cek yang kita coba hitung ini sudah aman, kemudian cek plat penyambungnya sudah aman, terus cek profil angka batangnya juga sudah aman. Oke, setelah yang nomor satu kita hitung yang nomor dua ya, batangnya ya. Ini nomor dua berarti sini saya di bawah aja sini. Nih berarti yang area ini ya, arah sebelah kiri ya. Oke, misalnya kita dapat tadi misalnya ini kita dapat 6.000 misalnya ya. Oke, kita coba ya satu baris. Ini kita coba satu baris, kemudian diameter bautnya sama dengan itu, kita coba samakan ya dengan yang atas. Apabila kita bedakan, kita bisa ganti saja nggak apa-apa. Tapi kalau bisa sih kita samakan dalam satu sambungan itu. Oke, kemudian jumlahnya ini kita lihat ya. Ini luas dari profil bautnya ya. Kemudian ini jumlahnya kita masukkan tadi 5, bisa kita masukkan 6 ya. Kita masukkan 6, kemudian plat penyambungnya kita samakan dengan atas, kemudian profilnya ya kita masukkan. Kemudian cek jumlah kekuatan baut yang digunakan, tegangan izin yang terjadi ya ini terhadap tegangan izin baut ya. Kemudian
ini adalah kita hitung jumlah baut yang minimal kita gunakan. Ini nilainya. Kemudian tegangan yang terjadi terhadap satu baut ya, tegangan terjadi terhadap luas baut ya, luas dari satu baut. Oke, kemudian ini nilainya, ini hasilnya. Ini aman seperti tadi karena tegangan izin yang terjadi, tegangan yang terjadi lebih kecil dari tegangan izin baut itu sendiri. Kemudian kita hitung momennya sama seperti tadi. Momen ini adalah momen terhadap baut, bukan momen terhadap batang. Jadi ini rumusnya, ini nilainya, dan ini hasilnya untuk momennya. Kemudian kita cek tegangan yang terjadi terhadap bautnya ya. Oke, ini nilainya, ini hasilnya. Kemudian tegangan yang terhadap satu baut ya, dan terhadap tegangan terhadap luas baut ini luas satu baut ini nilainya, dan ini hasilnya. Ini juga aman karena tadi tegangan yang terjadi lebih kecil dari tegangan izin untuk baut itu sendiri. Kemudian kita cek plat penyambung, ini yang rumusnya, ini hasilnya, ini nilainya, ini hasilnya. Oke, kemudian kita cek, ini juga masih aman. Kemudian cek profil batang ya, ini rumusnya, ini nilainya, dan ini tegangan yang terjadi, ini aman. Oke, kemudian kesimpulan di sini batang 2 kita gunakan dengan izin bajanya, dengan baut, kemudian ukuran baut, jumlah bautnya yang kita gunakan, kemudian tebal plat penyambung, kemudian profil balok yang kita gunakan ya. Ini profil balok yang kita gunakan. Kemudian cek jumlah dan kekuatan baut yang digunakan, aman. Kemudian cek plat penyambung, aman. Kemudian cek profil rangka batang, aman. Oke, kita lanjut yang ketiga. Tiga itu yang atas nih, atasnya. Sebenarnya hitungannya sih sama, kita tinggal masukkan saja sih ya. Untuk nilai misalnya ini dapatnya 10.000 misalnya. Misalnya 10.000 ya. Misalnya seperti itu. Nah, kita masukkan nih. Ini berapa nih nilainya? Misalnya satu baris. Nanti ini kita masukkan dulu ya. Ukuran bautnya kita mengikuti ya, biar dia sama. Kalau memang kita mau bedakan, ini tinggal kita ganti saja. Oke, kemudian jumlah baut biasa referensi ini kita 9, nanti ini tidak pas nih, kita masukkan 10. Oke, seperti itu. Kemudian plat penyambungnya ini 3 mili sama yang atas tadi ya. Coba saya cek dulu ya, sama ini 5 mili, ini dapat dari mana ya? 3 mili. Oh, ini rumus ya. Kita coba ini cek rumusnya. Kita masukkan plat penyambung. Oke, plat penyambungnya. Nah, ini profil lintangnya kita masukkan. Profilnya, sorry, profil baloknya kita melintang. Ini saya ganti ya. Oke, kemudian kita cek jumlah baut yang digunakan. Ini tegangan izin. Kemudian ini nilai jumlahnya baut yang kita mau gunakan. Kemudian ini adalah tegangan terhadap bautnya. Nah, kita cek ini aman. Kemudian ini momen yang terjadi. Nah, ini tegangan yang terjadi. Kemudian ini tegangan terjadi terhadap baut ya. Kemudian kita cek lagi, ini masih aman. Kemudian kita cek plat penyambungnya. Ini juga aman. Kemudian kita cek profil batangnya ya, ini juga aman. Oke, untuk kesimpulan yang terakhir yaitu yang nomor 3 ya. Batang 3 itu dengan izin bajanya, jumlah baut, izin bautnya, kemudian ukuran baut, jumlah baut ya yang kita gunakan, kemudian tebal plat penyambung serta ukuran dari profil baloknya ya. Ini ada semua. Kemudian untuk ceknya ini aman semua, untuk cek plat penyambungnya aman, untuk cek profil rangka batangnya juga aman. Oke, baik. Sampai sini pembahasan kita untuk analisa sambungan ya, analisa sambungan baja titik puhul 3 batang untuk jembatan jalan raya, dan posisinya ini ya, yang sebelah sini. Eh, kita sudah bahas semuanya, bagaimana cara menentukan dari jumlah baut, tegangan izin baut, serta profil penyambungnya ya, itu kira-kira berapa, itu kita sudah analisa ya, agar
yang baut yang kita gunakan itu memenuhi syarat dan plat penyambungnya juga memenuhi syarat dari struktur sehingga struktur itu bisa profil-profilnya bisa kita gunakan. Oke, baik. Sampai sini pembahasan kita. Jangan lupa subscribe, like, share, dan klik lonceng agar video ini bisa lebih bermanfaat. Dan apabila ada kritik saran, boleh komen di bawah video ini. Dan apabila Anda memerlukan file Excel yang saya buat ini, Anda bisa lihat keterangan di bawah video ini. Oke, baik. Sampai sini pembahasan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.